Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan. Shalom Tuhan, kita dapat bertemu kembali sama-sama kita beribadah secara online. Kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya akan tetap sama kami. Kita mau siapkan hati kita sama-sama kita mau beribadah dan mengarahkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala anugerah, berkat, kemurahan yang Tuhan sudah berikan terhadap hidup kami sampai saat ini, sehingga kami dapat menikmati hidup kami sampai saat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa harapan kami selalu ada di dalam Tuhan Yesus. Masa depan kami selalu ada di tangan Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan, Kau satu-satunya pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan hidup kami Tuhan Yesus. Menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, menyerahkan ibadah pada pagi hari di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau terus bekerja atas hidup kami, terus memulihkan hidup kami, terus memperbaharui hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pada pagi hari ini dalam tangan kuasa, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita sama-sama menaikkan pujian kita. Engkaulah harapan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang menyata atas setiap hidup kami Tuhan. Kau pegang hidupku.
dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Ku aman dalammu. Ku percaya Ku aman Saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, selamat pagi, shalom. Kita jumpa kembali pada hari yang bahagia ini. Kita boleh bersama-sama melaksanakan kebaktian online ICF melalui YouTube. Saya berharap, saya berdoa kepada saudara semua supaya tetap di dalam keadaan yang sehat, selalu dalam keadaan yang penuh semangat di dalam masa-masa pandemi ini. Kita tidak mengalami satu tekanan-tekanan apapun karena Tuhan menyertai kita semua. Walaupun banyak masalah, banyak hal yang harus kita atasi, banyak cara hidup yang baru, tapi kita percaya Tuhan menyertai kita semua. Mari sebelum kita melanjutkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami bisa bersama-sama berjumpa di dalam acara kebaktian IFCF Harvest Hill Semarang dalam hari yang penuh bahagia ini. Kita mau bersama-sama menikmati hari yang baik ini. Kita boleh bersama mendengarkan firman Tuhan, serta kami boleh mencerna dan menangkap isi hatinya Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengalami pertumbuhan, tidak mengalami satu tekanan-tekanan yang membuat kita mundur daripada iman kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua yang mendengarkan, baik di rumah, dalam perjalanan, ataupun di mana saja Anda berada. Tuhan menyertai kita semua. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudaraku, semua kabarnya baik ya? Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita boleh bersama kembali mengikuti siaran online ini. Dan hari ini saya mau menyampaikan satu tema, yaitu The Invisible Hand. Ada tangan yang tidak nampak. Tentunya ini berbicara tentang tangannya Tuhan, ya, bukan tangannya siapa-siapa. Ada tangan Tuhan yang tidak nampak, yang menyertai kita, yang menyertai hidup kita, yang menyertai dalam pergumulan kita, menyertai kita dalam kesuksesan, menyertai kita dalam kebahagiaan, menyertai kita di dalam segala keadaan. Tuhan ada bersama dengan kita. Amin saudaraku. Mari kita beri semangat tepuk tangan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah saudaraku, ada tangan kuat yang tidak nampak di balik peristiwa-peristiwa kehidupan, dalam perkara-perkara besar maupun perkara-perkara kecil. Tuhan bisa ikut campur dalam masalah-masalah kita. Nah saudara, sebagai contoh yang terkini saja, saya akan ambil beberapa contoh ya. Contoh yang terkini adalah perang Afghanistan. Ya, ini masih seger, masih fresh. Beberapa minggu yang lalu kita melihat bahwa Amerika meninggalkan Afghanistan dengan perang yang boleh dikatakan Amerika mengalami kekalahan selama 20 tahun berperang di Afghanistan, dan akhirnya tetap dia menyerah. Lalu dia pergi, tentaranya terus dievakuasi, kemudian para pekerja-pekerjanya
kedutaan besar dan lain sebagainya, ya pada berbondong-bondong berebutan naik pesawat mau meninggalkan Afghanistan. Oleh kata, ya ada tangan kuat, ya ada invisible hand di balik semuanya ini. Dugaannya menurut berita Rusia sebagai negara di balik peristiwa-peristiwa ini. Nah, itu artinya ada invisible hand yang kelihatan. Ada yang bisa ditunjuk siapa dia. Tetapi contoh berikutnya saya mau sampaikan, yang kedua, ada juga invisible hands yang tidak kelihatan. Saya ambil contoh saja waktu perang Pearl Harbor yang di Hawaii pada hari Minggu tanggal 7 Desember 1941. Udah lama, kira-kira udah berapa tahun nih? 80 tahun yang lalu. Ya, saya sempat mengunjungi tempat itu beberapa sudah lama sekali saya melihat ya dari Hawaii itu ya. Kemudian waktu itu tanggal 7 Desember pagi-pagi Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii itu. Boleh dikatakan pada pagi-pagi waktu hari Minggu, ya Jepang dengan mendadak dia mengirimkan ratusan pesawat pembom menuju ke tempat ini. Dan boleh dikatakan Jepang menang mutlak di dalam perang tersebut. Saudara, di dalam perang itu Amerika mengalami banyak kekalahan. Kapal-kapal yang sedang parkir di dermaga itu boleh kata hampir semuanya rusak parah, dibom oleh pesawat pembom dari Jepang itu. Di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah ketakutan para tentara-tentara yang selamat itu, ada seorang jenderal yang berkata, walaupun kita diserang, kapal-kapal kita hancur habis semua, tetapi ada satu hal, ya, ada invisible hand yang ikut campur di dalam peristiwa ini. Lalu dia mengatakan, kalau ini bukan hari Minggu, karena hari Minggu ada izin tentara-tentara itu boleh keluar dari kapal, lalu ke darat, ya boleh melakukan aktivitas kapal sepanjang hari Minggu itu, boleh ke gereja, mau ke kafe, mau ke mana, pokoknya bebas. 90% jumlah tentara itu boleh meninggalkan kapal-kapal ini menuju ke darat. Jadi masih sisa 10% jumlah tentara yang ada di dalam kapal-kapal sebagai penjaga kapal-kapal itu. Nah, jenderal itu mengatakan, coba kamu pikir, kalau tidak ada invisible hand, ya kemungkinan kita semua akan mati. Berapa tentaranya? Ada kira-kira 38.000 tentara ada di sejumlah kapal. 18 kapal perang itu total tentara ada 38.000. Kalau bukan hari Minggu, kapal ini sedang beroperasional, ya, menjaga teritori di sana. Jadi kalau bukan hari Minggu, maka korban yang meninggal pasti lebih banyak. Nah, dengan adanya hari Minggu ini, Tuhan masih menolong mereka. Ya, ini ibaratnya orang sudah mengalami kerugian banyak, tapi masih untung, ya, untung Tuhan menolong, gitu ya, kira-kira begitu. Ya memang benar. Kalau tidak ada invisible hand yang menolong mereka, maka boleh dikatakan kerugiannya pasti lebih besar. Sehingga akhirnya ya mereka selesai perang itu, selesai dibom, mereka mulai meringkes-ringkes memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Dengan adanya peristiwa ini, saudara, ya, Amerika marah besar dengan Jepang. Kemudian pembalasannya terjadi. Ya, sejak peristiwa itu Amerika mengumumkan Perang Dunia Kedua. Kemudian pada tanggal 6 Agustus dan 8 Agustus 2 hari tahun 1945, berselang 4 tahun, Amerika membalas dendam, melakukan pemboman di Jepang di dua kota besar, yaitu kota Nagasaki dan Hiroshima.
dijatuhkan bom atom di dua tempat itu. Yang korban berapa? Ratusan ribu jiwa mati sampai hari ini. Ya, efek daripada bom atom itu masih terasa di Jepang. Itu sudah menurut mereka hari Minggu yang naas itu masih ada tangan kuasa Tuhan yang menolong mereka. Kemudian contoh yang berikutnya adalah sejarah Musa. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya juga diyakini ada the invisible hand yang menyertai bangsa ini keluar dari Mesir. Pertama kali mereka bisa lolos dari Mesir adalah satu hambatan atau satu rintangan yang paling besar adalah bagaimana bisa menyeberangi Laut Merah ini. Kalau tidak ada tangan kuasa Tuhan, the invisible hand yang nolong mereka, tidak mungkin bangsa Israel bisa lolos. Pasti akan habis dibantai di tepi Laut Merah itu. Tetapi di situ kita melihat ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Laut Merah itu, oleh karena Musa memerintahkan para pengusung tabut perjanjian supaya turun ke sungai itu, turun ke air itu, dan ketika kaki para pengusung itu, pengusung tabut perjanjian itu mencelupkan kakinya di pinggiran Laut Merah itu, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Laut Merah itu terbelah menjadi dua, dan orang-orang ini bangsa Israel bisa melewati itu dan selamat. Saudara, masih banyak lagi peristiwa-peristiwa the invisible hand di dalam Alkitab yang dicatat. Saya bisa memberikan contoh-contoh banyak sekali. Mereka sampai ke mana? Tembok Yeriko. Ya, kita tahu tembok Yeriko 7 hari dikelinteri terus dan ditabur dengan segala macam alat-alat musiknya, roboh sendiri. The invisible hand ada di sana. Kemudian apa lagi? Kalau saya melihat atau saudara membaca banyak sekali. Antara lain Ruth yang mengalami kebangkrutan, keluarganya itu mengalami kebangkrutan. Tapi the invisible hand menolong dia. Siapa lagi? Yunus, ya, mengalami satu mukjizat besar, masuk ke perut ikan dan tidak mati. Bukan Ruth, Esther, ya, Ratu Esther. Ratu Esther ini mengubah juga oleh karena doa puasa masalnya itu ada kuasa tangan Tuhan mengubah nasib bangsa Israel yang tadinya akan dihabisi semua orang-orang Israel berbalik dan menjadi kemenangan. Dan masih banyak lagi peristiwa. Kalau saudara baca di Alkitab, banyak hal yang bisa kita temukan bahwa the invisible hand itu ada di atas orang-orang yang beriman. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara pernah mengalami masalah dalam hidup ini? Saya percaya saudara pernah. Saya juga pernah. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami masalah. Pertanyaannya, ketika saudara ada masalah, bagaimana saudara menyelesaikan? Bagaimana saudara menghadapi masalah itu? Masalah-masalah besar yang mungkin Anda sendiri sudah tidak mampu bisa menangani. Anda tidak mampu mengatasinya. Anda mengandalkan siapa? Saya mau kasih tahu bahwa the invisible hand itu bisa terjadi, bisa menolong saudara di tengah-tengah masalah-masalah yang sangat besar yang saudara tidak mampu mengatasi. Bukan dengan pola pikirmu, tapi Tuhan ada planning sendiri untuk menyelesaikan masalahmu, memberi kau masa depan yang lebih baik, sehingga kau boleh mengalami satu pemulihan di dalam kehidupan ini. Nah, saudara, saya mau mengutip perkataan Paulus ya di surat Korintus ini. Ya, mari kita baca. Nah, baru sekarang baca firman Tuhan ini ya. Tadi baru cerita kesaksian. Ini sekarang saya mau sampaikan isi daripada firman Tuhan. Saya ambilkan dari 2 Korintus 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Saya ulang ya. 2 Korintus 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Mari kita buka firman Tuhan.
Kalau saudara tidak pegang Alkitab, dengarkan aja apa yang saya bacakan ya. Firman itu berkata demikian, saudara. Ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ayat 7. Tetapi harta ini, perhatikan ya, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Saya ulang, bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas. Saudara pernah ditindas? Ditindas oleh masalah, ditindas oleh lawan saudara, atau ditindas apa saja. Firman mengatakan, namun tidak terjepit. Kami habis akal. Pernah saudara kehabisan akal? Nggak tahu mau kemana, nggak tahu jalannya apa, kehabisan akal. Namun tidak putus asa. Ayat 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Berbahagialah saudara yang mendengarkan serta melaksanakan di dalam hidup kita apa yang firman Tuhan sudah sampaikan ini. Saudara, saya mau mulai dengan ayat 6. Di sana dikatakan ada satu power, kuasa, creation, pencipta yang luar biasa. Di dalam gelap akan terbit terang. Ini mengacu kepada Kejadian 1 ayat yang ketiga, saudara. Kejadian 1 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi yang dimaksud oleh Paulus di dalam ayat 6 ini, yang membuat gelap ya, terbit terang atau terang di tengah-tengah kegelapan itu, adalah menunjuk kepada satu pribadi yang sangat besar, yang maha kuasa, yaitu Allah Bapa. Ada kuasa yang membuat gelap menjadi terang. Ada kuasa yang membagikan malam dan pagi, dan seterusnya, seperti terjadi di dalam kitab Kejadian tentang penciptaan itu. Ada kuasa yang begitu besar, yang bisa bercahaya terang di dalam hati kita. Kuasa itu tidak beda, hari ini tetap ada. Dia bercahaya di dalam hati saudara. Ketika saudara mengalami kegelapan, pikirannya kacau, tidak tahu harus kemana, ada kuasa. Kuasa itu, yaitu terang itu, yang menciptakan langit dan bumi itu, yang boleh menerangi dan memberikan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak, yaitu kemuliaan Allah, wajah Yesus Kristus yang bersinar itu akan menerangi saudara, akan memberikan pengharapan saudara di dalam hatimu. Ayat 7 ini sebagai ayat perbandingan saja. Kalau tadi Paulus mengatakan ada Allah sang pencipta yang luar biasa, lalu dibandingkan dengan kita, Paulus ngomong apa? Tetapi harta tadi, harta Allah Bapa itu, yang kami punyai dalam bejana tanah liat. Nah, Paulus mengatakan kita ini adalah bejana, bukan bejana yang terbuat dari keramik yang mahal. Kita ini bejana tanah liat. Tanah liat itu tanah merah itu. Ya, bejana tanah liat itu nggak ada harganya. Saudara kalau beli tanaman akan dikasih ekstra bejana tanah liat itu. Barangnya sepele dan mudah pecah, tidak ada harganya. Ya, kita itu seperti itu, saudara. Kemudian apa?
kita sebagai orang yang begitu sepele, tetapi Tuhan sebagai tanamannya ada di tengah-tengah bejana tanah liat itu. Tanaman Allah itu adalah kekuatan yang Allah ada di dalam diri kita. Jadi Paulus membuat satu perbandingan yang sangat kontras antara Allah sang pencipta langit dan bumi dengan manusia, ya, yang kualitasnya seperti itu, sangat rentan, ya, fragile, ya, gampang pecah, gampang hancur, ya, tidak ada nilainya, yaitu kita. Wah, bagus sekali ya. Paulus bisa membuat satu ilustrasi yang seperti ini supaya apa? Supaya kita tuh mengerti bahwa sebenarnya kita ini tidak layak untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kemudian dia berkata, supaya apa? Supaya kekuatan Allah itu, ya, kekuatan yang melimpah-limpah itu, melimpah-limpah, yang tidak ada habisnya, ya, itu ada di dalam diri kita. The invisible hand, ya, tangan kuasa yang tidak kelihatan itu akan merangkul kita, akan mengangkat kita, akan menggandeng kita. Ayo terus jalan, ayo terus, jangan takut. Ayo kita terus melawan sesuatu yang tidak baik itu. Mari terus maju. Ya. Kemudian ayat 8 dan seterusnya memberikan gambaran sebagai manusia yang sangat rapuh itu mengalami berbagai macam situasi yang sangat tidak menyenangkan, situasi-situasi yang membuat kita itu kadang menjadi tertekan dan stres. Beberapa contoh, kalau dianiaya, kalau terjepit, kalau tertindas, kehabisan akal, putus asa, dihempas dan lain sebagainya, itu yang tadi kita sama-sama membaca itu. Saudara nggak usah takut, ya. Saudara harus berani menghadapi masalah. Saudara ada kekuatan yang akan menolong kita. Kita tidak tahu jalan keluarnya masalah kita itu seperti apa, akan menjadi seperti apa, ya. Tidak tahu. Tapi Tuhan ada rancangan-rancangan untuk kita. Asalkan kita tetap di dalam iman kita, kita rendah hati, kita merasa Tuhan, aku tidak mampu. Hanya Engkau saja Tuhan yang aku yakini, aku percaya Engkau bisa tolong kita. Sekarang ini banyak orang sedang mengalami kesulitan. Yang kemarin saya didatangi dua direktur bank cabang Semarang. Dua orang ini yang mengeluh, aduh susah sekali sekarang, usaha semua susah. Bank mau cari nasabah ini, mau ngasih pinjaman nih, itu saja susahnya bukan main. Karena apa? Karena penilaian atau appraisalnya terlalu ketat. Dia mengatakan, saya susah-susah cari nasabah, sudah dapat. Menurut penilaian kita ini layak mendapatkan dana untuk menolong proyeknya dia, menopang proyeknya dia. Prosesnya tidak gampang, tapi begitu dikirimkan ke pusat Jakarta, dalam waktu cuma singkat sekali dibalasi tidak disetujui. Saudara, ini sebagai satu barometer atau parameter bahwa sekarang ini memang usaha tidak gampang, banyak tantangan, banyak kesulitan. Tapi saya mau ajak saudara, segala perkara itu ada endingnya. Badai pun tidak mungkin terus ada badai. Badai pasti akan berhenti. Hujan pun akan berhenti. Oleh karena itu saya mengajak saudara, di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita tetap percaya ada the invisible hand yang terus bekerja menolong kita, dan sampai nanti akhirnya kita baru tahu, oh ternyata begini Tuhan punya planningnya seperti ini. Saya percaya saudara, kita tetap berjuang, berusaha, tekun, jangan menyerah, terus bekerja. Tuhan pasti akan memberikan kita pertolongan yang di luar
perkiraan dan pikiran kita. Saudara, saya mau menutup satu bagian ayat lagi dari rasul yang lain, yaitu Rasul Petrus. Ini rasul yang luar biasa, ini Petrus ya, orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Dia berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6, firman-Nya berkata demikian, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Merendahkan dirimu itu mengandung arti kamu harus rendah hati, jangan sombong. Banyak orang itu sukses sedikit sudah sombong, ya. Sukses sedikit sudah ngomongnya itu wah yang muluk-muluk. Tapi Petrus mengatakan supaya kau merendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya apa? Kalau kamu merendahkan diri, Tuhan yang akan mengangkat engkau. Tapi kalau engkau meninggikan diri, Tuhan yang akan menurunkan engkau. Kemudian yang 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu maha kaya, Tuhan sanggup memelihara hidup kita, mari kita imani, percaya bahwa Tuhan masih tetap bekerja. Ya, kita sudah lihat sekarang ini beberapa minggu Kota Semarang sudah mulai kegiatannya kelihatan, sudah mulai ya banyak ya orang sudah mulai bekerja di mana sih, mana di sana sini sudah banyak orang, kesibukan sudah mulai kelihatan. Ya, saya berharap pandemi ini bisa semakin turun korban-korbannya, dan kemudian Indonesia bisa pulih dalam waktu yang secepat-cepatnya. Semoga akhir tahun atau tahun depan masalah-masalah yang berkaitan dengan sakit penyakit pandemi ini bisa segera diatasi. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Engkau mengatakan ada rancangan-rancangan yang aku buat untuk Engkau, rancangan-rancangan kebaikan, bukan rancangan-rancangan yang membuat Engkau mengalami malapetaka. Aku percaya ada the invisible hand yang akan menolong kita, menggandeng kita keluar daripada problem kita. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pendengar yang sekarang sedang bersama-sama dengan siaran ini. Kalau mereka sedang mengalami masalah, mari kita akan bersama-sama berdoa, dan sekaligus kita akan mengakhiri firman Tuhan ini. Mari kita bersama angkat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh menguatkan setiap orang yang mendengarkan. Firman-Mu boleh memberikan pengharapan yang tidak mengecewakan bagi kita yang mengalami persoalan dan masalah. Tuhan, mari Engkau bantu, Engkau tolong dengan cara-Mu, supaya kami boleh menjadi pemenang-pemenang di dalam setiap masalah-masalah kita. Terima kasih juga Tuhan untuk semua yang terlibat di dalam siaran ini, yang bekerja di balik layar. Tuhan, mari Engkau tolong, Engkau berkati, dan juga Tuhan Engkau memberikan damai sejahtera bagi kami semua. Yang kasih Allah dan damai sejahtera Allah, pertolongan-Mu menyertai kita semua, menyertai saudara yang ada di rumah, ada di mana saja, dan Tuhan menyertai sampai Maranatha. Haleluya, puji Tuhan, amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan di dalam tema-tema yang berbeda. Tuhan memberkati, amin.